Wah wah wah, benar-benar di luar dugaan. 9 pemain keturunan timnas Indonesia dicoret dari skuad Nova Arianto. Apakah PSSI tak mau bantu Nova Arianto lagi? Begini info mengejutkannya. Nah loh, pelatih Vietnam tiba-tiba komentari kepergian Shin Tae-yong dari skuad Garuda. Apakah menurut pelatih Vietnam timnas Indonesia bisa berkembang? Begini info mengejutkannya. Nah ini yang ditunggu-tunggu, Erick Thohir sudah umumkan dirtek baru untuk PSSI. Kira-kira siapa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. 9 pemain keturunan Timnas Indonesia dicoret. Kabar mengejutkan datang dari skuad Timnas Indonesia U17 jelang gelaran Piala Kemerdekaan 2025. Pelatih kepala Nova Arianto resmi mencoret 9 pemain keturunan dari daftar akhir skuad Garuda Muda. Keputusan ini sontak menuai sorotan tajam dari publik sepak bola nasional. Banyak yang bertanya-tanya apa alasan sebenarnya dibalik pencoretan para pemain diaspora tersebut. Apakah ini murni keputusan teknis atau justru ada aroma intervensi dari Federasi PSSI? Pada awalnya Nova Arianto memanggil total 34 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali sejak awal Juli hingga menjelang pertengahan Agustus 2025. Dari jumlah itu, sebanyak 11 diantaranya merupakan pemain keturunan yang tersebar di berbagai klub Eropa, seperti Lionel de Troy Palermo, Feike Muller Willem II Tilburg, hingga The Stonehope SC Telstar. Namun saat pengumuman resmi daftar akhir yang akan berlaga di turnamen internasional ini, hanya 2 nama yang tetap dipertahankan, Eizar Jacob dan Noah Pohan. Sisanya dicoret tanpa ampun. Keputusan ini membuat banyak pihak bingung. Pasalnya, sejak awal PSSI dan publik menaruh harapan besar pada pemain-pemain diaspora ini yang dianggap memiliki kualitas dan pengalaman sepak bola yang lebih baik karena ditempa di lingkungan kompetisi yang lebih maju. Bahkan beberapa dari mereka pernah tampil impresif dalam sesi uji coba maupun latihan. Maka tak heran ketika 9 nama itu mendadak hilang dari skuad utama, muncul dugaan keras bahwa keputusan ini bukan sepenuhnya berada di tangan pelatih kepala. Isu mulai berkembang bahwa pencoretan ini merupakan manuver terselubung dari pihak federasi yang ingin menjegal langkah Nova Arianto. Pelatih muda yang pernah menjadi tangan kanan Shin Tae-yong itu dianggap masih membawa filosofi permainan khas pelatih asal Korea Selatan tersebut, yang menurut isu internal, tidak lagi sejalan dengan arah baru yang ingin diambil PSSI. Nova disebut-sebut menjadi korban dari dinamika politik internal sepak bola nasional yang sedang bergolak. Namun, Nova Arianto membantah keras spekulasi tersebut. Ia menegaskan bahwa keputusannya murni berdasarkan 4 alasan teknis yang tak bisa dihindari. Pertama, sebagian besar dari pemain keturunan tersebut belum memiliki paspor Indonesia karena orang tua mereka juga bukan WNI. Sehingga proses naturalisasi belum bisa dilakukan karena mereka masih di bawah usia 17 tahun. Kedua, ada pemain yang tidak mendapatkan izin dari klubnya di Eropa. Ketiga, beberapa pemain dinilai masih terlalu muda dan kalah usia 2 tahun dari batas kelahiran untuk Piala Dunia U17 2025. Dan keempat, tentu saja dari segi kualitas, Nova menilai belum semua dari mereka memenuhi ekspektasi untuk bersaing di turnamen besar. Namun, penjelasan ini tak serta-merta menghentikan spekulasi. Banyak netizen yang tetap curiga bahwa Nova hanya dijadikan tameng dari keputusan yang lebih besar di balik layar. Mereka berpendapat bahwa aroma politik sepak bola masih sangat kuat, apalagi beberapa pihak melihat ada ketidaksesuaian visi antara Nova dan sebagian petinggi federasi. Sementara itu,
Nama-nama pemain diaspora yang dicoret malah tengah menjadi perbincangan hangat di komunitas sepak bola Indonesia di luar negeri. Dengan sebagian orang tua mereka mempertanyakan keseriusan PSSI dalam memanfaatkan potensi anak-anak diaspora. Piala Kemerdekaan 2025 sendiri menjadi turnamen penting bagi Timnas U17 sebagai ajang pemanasan dan pembentukan kerangka tim masa depan. Turnamen ini diikuti oleh 4 negara kuat, yakni Uzbekistan, Tajikistan, Mali, dan tentu saja Indonesia sebagai tuan rumah. Sayangnya persiapan tim justru dinodai oleh kontroversi pencoretan yang memicu perdebatan di kalangan pencinta sepak bola nasional. Kini publik pun terbagi dua. Ada yang mendukung penuh keputusan Nova dan menganggapnya realistis, namun tidak sedikit pula yang curiga dan kecewa dengan keputusan tersebut. Mereka khawatir, ini adalah sinyal bahwa intervensi dari luar lapangan masih membayangi timnas kelompok usia muda, yang seharusnya menjadi tempat pembinaan pemain masa depan tanpa embel-embel politik atau kepentingan lain. Bagaimana menurut kamu, apakah pencoretan 9 pemain keturunan ini murni karena faktor teknis seperti yang disampaikan Nova Arianto atau justru ada intervensi terselubung dari pihak federasi? Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar karena suara kamu penting untuk masa depan sepak bola Indonesia. Kim Sang-sik tiba-tiba beri pengakuan mengejutkan untuk skuad Garuda. Kim Sang-sik, pelatih timnas Vietnam yang baru saja menjuarai ASEAN Cup U23 2025, melontarkan pernyataan yang mengejutkan sekaligus menyentil kondisi timnas Indonesia saat ini. Dalam wawancaranya bersama media Korea Selatan pasca kemenangan Vietnam atas Indonesia di partai final, Kim tak segan menyebut bahwa skuad Garuda Muda seharusnya bisa jauh lebih menakutkan andaikan masih ditangani oleh Shin Tae-yong. Ucapan ini sontak mengundang berbagai reaksi baik dari kalangan supporter Indonesia, pengamat sepak bola, hingga pemerhati kepelatihan. Pasalnya pernyataan Kim bukan hanya pujian terselubung terhadap sosok Shin Tae-yong, melainkan juga sebuah sindiran terhadap performa timnas Indonesia di bawah pelatih barunya, Patrick Kluivert. Sejak ditangani Kluivert, perkembangan timnas Indonesia, baik di level senior maupun usia muda, memang belum menunjukkan hasil yang signifikan. Performa inkonsisten, minim kreativitas di lini tengah, serta kurangnya visi permainan menjadi sorotan utama. Kekalahan Garuda Muda dari Vietnam di final ASEAN Cup U23 2025 menjadi bukti bahwa Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga dalam hal taktik dan konsistensi permainan. Kim Sang-sik yang juga memegang kendali di timnas senior Vietnam tidak segan memberikan sanjungan kepada mantan pelatih Indonesia, Shin Tae-yong. Seandainya pelatih Shin masih berada di sana, akan jauh lebih sulit bagi kami untuk mengalahkan Indonesia di turnamen ini, ujar Kim kepada Yonhap seperti dikutip bolasport.com. Ucapan tersebut menggambarkan rasa hormat mendalam Kim terhadap kapasitas Shin, sekaligus mengindikasikan bahwa Vietnam merasa lebih lega menghadapi Indonesia yang tidak lagi diasuh oleh sosok berpengalaman seperti Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sendiri saat ini sudah kembali ke kampung halamannya dan resmi menjadi pelatih klub Ulsan HD di Liga Korea Selatan. Setelah 5 tahun membangun fondasi timnas Indonesia dari level U19, U23, hingga senior, kontraknya tidak diperpanjang oleh PSSI pada awal 2025. Banyak pihak menyayangkan keputusan tersebut mengingat Shin berhasil membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, prestasi yang belum pernah diraih sebelumnya. Sementara itu, Patrick Kluivert, pelatih anyar yang menggantikan Shin di timnas senior, masih belum mampu membuktikan kapasitasnya. Gaya bermain Indonesia terlihat statis dan tidak memiliki intensitas tinggi seperti era Shin Tae-yong. Pergantian pelatih ini justru memunculkan pertanyaan besar di tengah publik, apakah PSSI terlalu terburu-buru melepas Shin? Dan lebih jauh lagi, apakah Patrick Kluivert benar-benar pelatih yang dibutuhkan untuk melanjutkan fondasi yang sudah dibangun? Kim Sang-sik sendiri menunjukkan kualitas luar biasa dalam waktu yang relatif singkat. Di bawah kepemimpinannya, Vietnam berhasil menjuarai ASEAN Cup 2024 di level senior dan kemudian menambah koleksi gelar lewat kemenangan di ASEAN Cup U23 2025. Capaian tersebut menjadikannya salah satu pelatih tersukses dalam sejarah sepak bola Vietnam.
Bahkan ia sudah menyiapkan tim untuk bertarung di kualifikasi Piala Asia 2027 dan SEA Games 2025. Sementara Vietnam bersiap melanjutkan dominasi, Indonesia justru tengah mencari arah baru. Eksperimen dengan pelatih asing seperti Kluivert belum membuahkan hasil dan kini publik mulai merindukan era disiplin, kerja keras, dan determinasi tinggi ala Shin Tae-yong. Pernyataan Kim seakan membuka luka lama dan menjadi refleksi pahit bagi PSSI. Bahwa kadang keputusan strategis dalam dunia sepak bola bukan hanya soal nama besar, tetapi tentang kesinambungan visi dan pemahaman terhadap kultur sepak bola nasional. Lalu bagaimana menurut kamu, apakah timnas Indonesia seharusnya mempertahankan Shin Tae-yong? Apakah Patrick Kluivert mampu membawa perubahan nyata ke depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar karena masa depan Garuda ada di tangan kita semua. Erick Thohir umumkan dirtek baru PSSI. Langkah besar kembali diambil oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam membenahi fondasi sepak bola nasional. Dalam wawancara eksklusif bersama Binder Singh di kanal YouTube Bola Bung Binder, Erick mengumumkan bahwa PSSI telah resmi menunjuk Direktur Teknik Dirtek baru. Pengumuman ini menjadi sinyal kuat bahwa transformasi sepak bola Indonesia tidak hanya bersifat wacana, melainkan bergerak dalam langkah nyata. Erick menyampaikan bahwa proses penunjukan Dirtek baru sudah rampung beberapa hari lalu dengan sang calon telah menandatangani kontrak. Meskipun identitasnya belum diungkap ke publik, ia menegaskan bahwa sosok tersebut akan memegang peran krusial dalam menyusun dan menata ulang sistem permainan timnas Indonesia. Mulai dari menjaga performa skuad merah putih di pertandingan Oktober dan November, hingga menyiapkan kurikulum sepak bola nasional yang akan disebarluaskan ke seluruh daerah mulai akhir tahun ini dan tahun depan. Apa yang disampaikan Erick bukan sekadar retorika. Ia menyebut bahwa sang Dirtek nantinya tidak hanya akan fokus pada timnas senior, melainkan bertugas merancang sistem sepak bola secara menyeluruh. Sebuah kurikulum yang menjadi playbook resmi sepak bola Indonesia akan disusun dan dijadikan acuan bagi seluruh pelatih dari tingkat elite hingga akar rumput. Ini menjadi gebrakan baru yang sangat dinantikan mengingat selama ini Indonesia masih belum memiliki sistem pembinaan sepak bola yang benar-benar seragam dan terstruktur secara nasional. Menariknya dalam proses seleksi direktur teknik ini, PSSI melibatkan seluruh pelatih dari berbagai level usia. Proses wawancara dilakukan secara kolektif sebagai bentuk sinergi tim pelatih dalam menyatukan visi. Erick menekankan bahwa sepak bola Indonesia ke depan harus dibangun dengan kerja tim, bukan hanya mengandalkan figur tertentu. Pendekatan kolaboratif ini menjadi langkah penting untuk menciptakan keselarasan filosofi permainan dari timnas U16 hingga senior. Penunjukan Dirtek ini juga dipandang sebagai fase baru dalam transformasi total sepak bola Indonesia. Tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi menyasar pembinaan jangka panjang yang berkelanjutan. Kurikulum yang akan disusun oleh sang Dirtek diharapkan dapat menjawab berbagai masalah teknis yang selama ini menjadi momok. Mulai dari inkonsistensi gaya bermain antar level timnas, minimnya filosofi permainan yang jelas, hingga buruknya sinergi antara pembinaan di daerah dan pusat. Kini publik tengah menanti siapa sosok yang dipercaya membawa tongkat komando teknis ini. Apakah ia datang dari luar negeri dengan segudang pengalaman membangun sistem seperti di Eropa atau Jepang? Atau justru dari dalam negeri yang paham betul dengan karakter sepak bola Indonesia? Nama dan latar belakang sosok ini memang belum dibuka ke publik, namun antusiasme dan ekspektasi sudah mulai membuncah di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Langkah ini menjadi sinyal bahwa Erick Thohir benar-benar serius membenahi sepak bola Indonesia, bukan hanya dari sisi administratif, tapi juga teknis dan pembinaan jangka panjang. Kini yang diharapkan masyarakat adalah konsistensi dan implementasi nyata dari rencana besar tersebut. Bagaimana menurut kamu, apakah penunjukan direktur teknik baru ini akan membawa perubahan besar bagi masa depan sepak bola Indonesia? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Suara kamu penting untuk mendukung arah baru sepak bola tanah air. Respon pemain timnas Indonesia usai Shin Tae-yong resmi jadi pelatih baru Ulsan HD.
Keputusan Shin Tae-yong untuk melanjutkan kariernya sebagai pelatih di Liga Korea Selatan bersama klub raksasa Ulsan HD disambut dengan berbagai reaksi dari para pemain timnas Indonesia. Pelatih yang selama lebih dari 5 tahun membangun fondasi kuat skuad Garuda itu resmi diperkenalkan sebagai pelatih ke-13 Ulsan HD pada Selasa, 5 Agustus 2025. Pengumuman tersebut diunggah langsung melalui akun Instagram resmi klub dan sontak menyita perhatian publik sepak bola Indonesia. Tak terkecuali para pemain yang pernah menjadi bagian dari proyek panjang sang pelatih asal Korea Selatan. Dalam pernyataannya, Shin Tae-yong menyebut penunjukan dirinya sebagai pelatih Ulsan HD adalah suatu kehormatan besar. Ia menyadari tantangan yang ada Ulsan saat ini terpuruk di posisi ke-7 klasemen sementara meski musim lalu berhasil keluar sebagai juara liga. Namun pelatih yang akrab disapa STY itu menegaskan keyakinannya untuk membawa klub kembali ke jalur juara. Saya percaya bisa membalikan kondisi tim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin mengembangkan Ulsan, ujar STY dalam pernyataan resminya. Namun yang menarik adalah bagaimana para mantan anak asuhnya di timnas Indonesia menunjukkan reaksi terhadap kabar ini. Beberapa di antaranya seperti Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh tampak menyukai unggahan pengumuman resmi Ulsan HD di Instagram. Meski terkesan sederhana, gestur ini menjadi simbol bahwa hubungan emosional antara pelatih dan pemain masih sangat kuat meski mereka kini berada di jalur yang berbeda. Asnawi Mangkualam memang dikenal sebagai salah satu pemain kepercayaan Shin Tae-yong. Bahkan ia pernah mendapatkan kepercayaan untuk mengenakan ban kapten timnas Indonesia di bawah arahan pelatih asal Korea tersebut. Perjalanan Asnawi ke luar negeri pun tak lepas dari peran besar STY yang mendorongnya untuk mencari tantangan baru di luar kompetisi lokal. Maka tak heran ketika sang pelatih kembali ke kampung halaman untuk membesut klub sekelas Ulsan HD, Asnawi menunjukkan rasa hormatnya lewat dukungan di media sosial. Sandy Walsh pun demikian. Pemain keturunan Indonesia-Belgia tersebut merupakan salah satu dari beberapa pemain naturalisasi yang direkomendasikan langsung oleh Shin Tae-yong. Meski prosesnya penuh tantangan, Shin tetap bersikukuh membawa Sandy ke dalam skuad Garuda. Hal ini membuktikan bahwa STY bukan hanya seorang pelatih, tapi juga sosok yang punya visi dan keberanian untuk memperjuangkan potensi yang ia lihat pada para pemainnya. Reaksi dari para pemain ini tentu menjadi cerminan betapa besar pengaruh Shin Tae-yong dalam membentuk karakter dan mentalitas para pemain timnas Indonesia. Ia bukan hanya sekadar pelatih yang mengatur strategi, tetapi juga mentor yang membangun pondasi kepercayaan diri, kedisiplinan, serta profesionalisme pemain, hal-hal yang menjadi sangat penting dalam perkembangan sepak bola nasional. Kini Shin Tae-yong telah kembali ke tanah kelahirannya dan memulai lembaran baru bersama Ulsan HD. Namun warisan yang ia tinggalkan di timnas Indonesia tidak akan mudah dilupakan. Meski banyak pendukung merasa kehilangan, ada kebanggaan tersendiri melihat pelatih yang pernah memperjuangkan merah putih kini dipercaya memimpin salah satu klub terbesar di Korea. Bagaimana menurut kamu, apakah keputusan Shin Tae-yong kembali ke Korea adalah langkah tepat? Dan apakah timnas Indonesia masih bisa berkembang tanpa sosoknya? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Suara kamu penting untuk masa depan Garuda. Hanya fokus tim nasional Erick Thohir dikritik habis-habisan. Langkah mengejutkan datang dari tubuh timnas Indonesia. Pemecatan Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang selama ini dianggap berhasil membangun pondasi kuat timnas, menyulut reaksi keras dari publik. Bahkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kini tengah berada di tengah pusaran kritik yang tidak main-main. Banyak yang menilai bahwa dengan diberhentikannya Shin Tae-yong, maka apa yang telah dibangun selama 4 tahun terakhir seperti diriset ulang. Seperti pabrik yang baru selesai dibangun lalu langsung dibongkar kembali. Timnas pun terkesan memulai dari nol dan arah pembinaan yang sudah terstruktur kembali kabur entah kemana. Di tengah kegaduhan itu, pernyataan Erick Thohir yang menyebut bahwa fokus utama PSSI adalah tim nasional justru memperkeruh suasana. Dalam sebuah podcast yang diunggah oleh media nasional, Erick menegaskan bahwa bukan hanya Indonesia, bahkan federasi besar seperti FA dalam kurung Inggris dan DFB dalam kurung Jerman juga fokus kepada timnas.
Ia bahkan menyinggung bahwa FIFA memperbanyak kompetisi internasional karena nilai tim nasional kini sangat tinggi. Namun, publik tak tinggal diam. Bung Teti, salah satu konten kreator sepak bola yang kerap mengkritisi kebijakan PSSI, menyindir keras pernyataan tersebut. Ia menyebut Erik tengah amnesia dengan janjinya sendiri. Janji untuk membenahi liga, meningkatkan kualitas wasit, menghidupkan Piala Indonesia, dan membangun Liga 1 Putri, semuanya hanya jadi angin lalu. Bahkan netizen ramai-ramai menyindir bahwa janji Erick Thohir tak jauh beda dengan janji para politikus menjelang pemilu, manis di awal, hampa di akhir. Kritik tak hanya datang dari dalam negeri. Jika menilik ke dunia internasional, legenda sepak bola Zlatan Ibrahimovic juga pernah menyentil federasi sepak bola yang hanya fokus pada timnas namun melupakan pengembangan liga. Bagi Zlatan, tim nasional yang kuat hanya akan lahir dari liga domestik yang sehat, bukan sebaliknya. Lihat saja negara seperti Maroko, Arab Saudi, Korea Selatan, hingga Senegal. Mereka bukan hanya membangun timnas secara instan, tetapi mengucurkan investasi besar untuk akademi, infrastruktur, dan kompetisi dalam negeri. Maroko bahkan mencetak sejarah sebagai semifinalis Piala Dunia 2022, prestasi yang tidak datang dari sulap, melainkan dari rencana panjang dan pembangunan menyeluruh yang dimulai sejak lebih dari 1 dekade lalu. Bandingkan dengan Indonesia di mana liga belum stabil, kualitas wasit masih sering jadi bahan perdebatan, dan kompetisi usia muda belum konsisten berjalan. Lalu jika semua ini dikesampingkan hanya demi mengejar prestasi timnas jangka pendek, untuk apa? Jika pelatih terus diganti hanya karena target instan tak terpenuhi, maka timnas Indonesia akan terus berada dalam lingkaran setan riset ulang, tak pernah benar-benar maju. Apa pendapat kamu soal ini? Apakah kamu setuju dengan cara PSSI menangani timnas Indonesia saat ini? Apakah benar timnas bisa kuat tanpa liga yang kompetitif? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ayo diskusikan demi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik. Ratu Tisha calon Ketua Umum PSSI masa depan. Gelombang ketidakpercayaan publik terhadap PSSI semakin kuat, terutama sejak keputusan mengejutkan yang diambil Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memecat Shin Tae-yong dari posisi pelatih kepala timnas Indonesia. Keputusan ini tidak hanya dinilai gegabah, tapi juga menjadi titik balik keraguan masyarakat terhadap arah pembangunan sepak bola nasional. Pasalnya, Shin Tae-yong selama ini dianggap sebagai sosok yang membawa kemajuan signifikan bagi skuad Garuda, baik dari sisi permainan, mentalitas, hingga prestasi. Namun tiba-tiba semua itu diputus tanpa penjelasan transparan. Publik pun merasa seperti menyaksikan timnas Indonesia diriset ulang dari awal, seolah apa yang dibangun selama 4 tahun terakhir dilenyapkan begitu saja. Yang lebih mengecewakan lagi, pelatih pengganti Shin Tae-yong dianggap tak mampu membawa hasil lebih baik. Bukti paling nyata adalah kegagalan timnas Indonesia lolos langsung ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebaliknya, skuad Merah Putih justru terlempar ke round 4, memperpanjang perjuangan yang seharusnya bisa diraih lebih cepat. Kekecewaan semakin membesar ketika timnas hanya menjadi runner-up di ajang Piala AFF U23, padahal ekspektasi masyarakat sangat tinggi setelah melihat performa gemilang tim di babak penyisihan. Dalam situasi itulah, nama Ratu Tisha Destria kembali mencuat sebagai calon kuat Ketua Umum PSSI untuk periode 2027. Sosok yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PSSI ini dinilai publik memiliki rekam jejak yang jelas, konkret, dan relevan di dunia sepak bola. Bukan sekadar hadir di tribun atau membuat pernyataan normatif, Ratu Tisha adalah orang di balik layar yang sukses membawa Shin Tae-yong ke Indonesia. Ia juga punya peran vital dalam proses bidding Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Saat masyarakat mempersoalkan keputusan Erick Thohir yang mengganti pelatih di tengah proses besar, Ratu Tisha tampil sebagai figur yang lebih visioner. Bahkan dalam momen semifinal Piala AFF U23 di Stadion GBK, gestur Ratu Tisha yang terekam kamera menggeleng pelan saat mendengar pembelaan terhadap Patrick Kluivert menjadi simbol perlawanan diam terhadap arah kebijakan federasi saat ini.
Nama lain seperti Samara Amani yang juga hadir dalam laga tersebut justru menuai kontroversi. Pernyataan Samara yang membela Kluivert meski gagal membawa timnas ke putaran ketiga Piala Dunia justru dianggap jauh dari semangat kompetitif yang dibutuhkan dunia sepak bola. Kritik pun bermunculan menyebut bahwa sepak bola bukan sekadar narasi politik atau loyalitas jabatan, melainkan tentang prestasi nyata dan strategi jangka panjang. Perbandingan antara Samara dan Ratu Tisha pun menjadi perbincangan publik. Samara memang punya rekam jejak baik di dunia pemerintahan, namun soal kontribusi terhadap sepak bola, jelas Ratu Tisha jauh lebih menonjol. Ia paham struktur, memahami akar permasalahan, dan memiliki koneksi internasional yang telah terbukti menghasilkan dampak. Kini dengan mencuatnya kritik terhadap Erick Thohir dan arah kebijakan PSSI yang dinilai tak konsisten, masyarakat mulai bersuara. Banyak yang mulai berharap agar di tahun 2027 nanti PSSI dipimpin oleh figur yang lebih profesional dan mengerti dunia sepak bola secara utuh, dan nama Ratu Tisha pun perlahan-lahan disebut sebagai harapan baru. Kalau menurut kamu, apakah Ratu Tisha layak memimpin PSSI? Atau justru kamu punya calon lain yang lebih tepat? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita diskusikan demi masa depan sepak bola Indonesia. Terungkap timnas Indonesia bakal kedatangan 4 pemain naturalisasi baru. Ketika publik berharap PSSI lebih membenahi kompetisi domestik, justru arah kebijakan federasi tampak semakin ambisius ke level internasional. Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali menunjukkan komitmennya untuk memperkuat timnas Indonesia secara instan, terutama jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak tanggung-tanggung atau mengajukan 4 nama baru untuk dinaturalisasi sebagai bagian dari strategi jangka pendek timnas menghadapi lawan-lawan berat di babak selanjutnya. Langkah ini diumumkan langsung melalui akun Instagram pribadinya usai bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas pada 4 Agustus 2025. Dalam pertemuan itu, Erick menyampaikan beberapa nama pemain diaspora baru yang akan menjalani proses pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Meski identitas pemain belum semua dibuka ke publik, satu nama sudah dikonfirmasi, Mauro Zijlstra, striker berdarah Belanda yang diyakini memiliki naluri gol tinggi dan pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Yang menarik, 3 nama lainnya berasal dari sepak bola wanita. Mereka adalah Paulina van de Pol, Isabel Notet, dan Isabel Kop yang semuanya disiapkan untuk memperkuat timnas putri Indonesia di level senior. Ini menjadi sinyal bahwa PSSI juga mulai memperluas proyek naturalisasi ke sektor putri, sebuah langkah yang patut diapresiasi, meski masih menyisakan tanda tanya tentang fokus dan prioritas jangka panjang federasi. Tidak hanya berhenti pada 4 nama tersebut, PSSI juga dilaporkan tengah memproses 3 pemain keturunan lain Miliano Jonathans, Adrian Wibowo, dan Lauren Ulrich, yang semuanya berposisi di lini tengah dan sayap. Ketiganya dinilai potensial untuk menjadi tulang punggung masa depan timnas, terutama dalam sistem permainan cepat dan dinamis yang belakangan diterapkan. Langkah naturalisasi ini juga muncul di saat kondisi tim nasional sedang dalam masa transisi. Menyusul cedera panjang yang dialami oleh Romani, striker utama tim, saat membela Oxford United di ajang Piala Presiden 2025. Dengan absennya Romani untuk waktu yang belum ditentukan. Masuknya Mauro Zijlstra seolah menjadi solusi cepat agar lini depan timnas tetap tajam menghadapi negara-negara kuat seperti Jepang, Korea Selatan, atau Iran di ronde keempat. Namun di balik langkah strategis ini muncul pertanyaan penting, apakah PSSI terlalu fokus pada timnas dan melupakan pembinaan kompetisi domestik? Dalam pernyataan yang sama, Erick Thohir memang menyebut format baru Liga 3 dan Liga 4 yang akan memperebutkan trofi bertajuk Piala Presiden, Piala Gubernur, dan Piala Bupati atau Wali Kota. Namun realisasinya masih belum terlihat jelas sementara gelombang naturalisasi terus berlangsung. Banyak pengamat menilai jika regenerasi lokal tak berjalan selaras, maka sepak bola Indonesia hanya akan bergantung pada talenta diaspora tanpa membangun sistem berkelanjutan di dalam negeri. Langkah ini bisa disebut ambisius, bisa juga disebut reaktif.
Tapi satu hal yang pasti, harapan publik terhadap prestasi Timnas Indonesia tidak pernah surut. Ketika federasi memilih jalan cepat melalui naturalisasi, masyarakat tentu berharap hasilnya bisa langsung terasa di lapangan, khususnya dalam perjuangan lolos ke Piala Dunia. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah langkah PSSI mendatangkan pemain naturalisasi adalah keputusan tepat? Atau justru federasi seharusnya lebih fokus membenahi kompetisi lokal terlebih dahulu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Suara kalian adalah bagian penting dari perjalanan sepak bola Indonesia.